وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الغني المقدر الكريم الفتاح الذي شرح صدور العلماء العاملين في المساء والصباح بسلوك المنهاج المستقيم ونور بهم سبل الفلاح وألبس عليهم حلل الولاية والكرامة والتعظيم وألبس عليهم ألوية الصلاح والصلاة والسلام على من أشرقت كواكب مجره وسعده في سماء الإسعاد وكان هاديا مهديا إماما لأئمة قبلة الإرشاد المحمود في السر والإعلان المسعود في كل زمان ومكان القائل العلماء ورثة الأنبياء أشهد أن لا إله إلا الله مالك الملوك والأعلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر والأنام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز من اتقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Senantiasa di setiap kali kita hadir Jumat, sang khotib senantiasa mengingatkan kepada pribadi sendiri dan seluruh yang hadir pada Jumat ini, sama-sama mari kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah ma'asyiral muslimin, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang kelak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersanding bersama para anbiya wal mursalin was-siddiqin wal muttaqin, kecuali mereka-mereka yang di hatinya senantiasa dipenuhi dengan rasa ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa
yang dimana Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah membagi menjadi dua bagian, yaitu melaksanakan ketaatan dan menjauhi daripada kemaksiatan. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, di antara kedua ibadah tersebut, antara seseorang melaksanakan ketaatan kepada Allah dan di antara mereka meninggalkan maksiat kepada Allah, maka meninggalkan maksiat adalah jauh lebih afdal dan jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setiap daripada pribadi kita yang hadir dan duduk di tempat ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak semua daripada kita yang duduk di tempat ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meninggalkan kemaksiatan dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita dituntut tatkala kita menginginkan daripada derajat takwa tersebut, maka kedua ibadah tersebut harus sama-sama kita laksanakan. Maka apabila ada seseorang di antara kita yang senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya Masya Allah tidak pernah lupa, bahkan senantiasa salatnya dilakukan dengan berjamaah, puasanya dilakukan dengan sangat sempurna, zakat dan hajinya ia pun laksanakan. Mungkin ia diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala hingga ia lakukan umrah berulang kali. Akan tetapi di sisi lain ia masih bergelut dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia belum mampu daripada meninggalkan larangan-larangan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang semisal ini belum dikategorikan orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sebaliknya, di antara kita ada seorang muslim yang Masya Allah ia senantiasa menahan dirinya untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia memberikan daripada dermanya kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Ia senantiasa berbuat baik kepada sesama, akan tetapi di sisi lain ia berani meninggalkan daripada perintah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia remehkan daripada perintah salat yang jelas-jelas telah diwajibkan kepada kita setiap mukallaf, dan ia melanggar daripada syariat-syariat dan perintah-perintah yang telah disyariatkan kepada kita lewat baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini senantiasa jauh daripada kategori takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada seseorang yang mungkin diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia senantiasa bersedekah dengan hartanya, ia senantiasa membantu sesama manusia yang membutuhkan, mempunyai rasa sosial yang begitu tinggi di antara sesama manusia yang lain. Akan tetapi di sisi lain ia meninggalkan ibadah-ibadah mahdhahnya, maka sesungguhnya ma'asyiral muslimin, segala macam bentuk kebaikannya di mata manusia dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan pernah kita meremehkan daripada kemaksiatan dan dosa sekecil apapun itu dosanya. Mungkin dan kita tidak pernah tahu, bisa jadi di dalam dosa yang mungkin kita anggap remeh, yang mungkin kita anggap itu dosa kecil, akan tetapi di dalamnya mengandung murka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan sebab dijerumuskannya kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah.
Sebaliknya, kita pun diperintahkan untuk sama sekali tidak boleh meremehkan kebaikan, apapun kebaikannya. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun kebaikannya. Mungkin kebaikan yang mungkin kita anggap remeh, bisa jadi di dalam kebaikan tersebut mengandung rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seseorang yang bergelap-gelapan di subuh hari, di saat kebanyakan manusia terlelap dalam tidurnya, kemudian ia pergi ke masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, maka setiap langkah kakinya dihitung pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dahulu seorang saleh. Ini orang saleh mempunyai kebiasaan bangun di sepertiga malam terakhir. Kemudian ia isi daripada sepertiga malam terakhirnya dengan qiyamul lail. Kemudian ia pun bergegas menuju masjid untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Di kegelapan malam, yang dimana malam hari itu telah terjadi hujan besar yang mengakibatkan daripada jalan-jalan tersebut becek dan sebagian tidak bisa dilewati. Akan tetapi ini orang saleh tetap dengan niatnya untuk pergi ke masjid yang dituju untuk melaksanakan salat subuh. Akan tetapi di pertengahan antara rumah dan masjid yang ia tuju, tiba-tiba ia pun terpeleset dan jatuh di dalam kubangan air yang menyebabkan daripada tubuh dan bajunya kotor. Ia pun kembali ke rumahnya untuk membersihkan daripada badan dan mengganti dengan baju yang bersih. Kedua kalinya sampai di pertengahan menuju masjid yang ia tuju, ini orang saleh kembali terpeleset dan jatuh di dalam kubangan air, dan sekali lagi ia pun harus kembali ke rumahnya untuk mengganti daripada baju yang kotor tersebut. Tiga kalinya ini orang soleh dengan tekad yang begitu bulat, karena memang ini sudah menjadi istiqomahnya di pertengahan daripada antara rumah dan masjid yang ia tuju. Subhanallah, tiba-tiba ada seseorang yang membawa lentera, kemudian memegang tangan orang soleh tersebut dan menggandengnya. Dengan sebab lentera yang dibawa orang tersebut yang menyebabkan daripada jalan-jalan tersebut hingga terlihat sangat terang, terlihat mana jalan yang bisa dilewati dan mana jalan yang tidak bisa dilewati. Kedua orang tersebut akhirnya menuju masjid yang dituju. Akan tetapi begitu aneh, sampai di depan masjid, orang yang membawa lentera tersebut tidak mau memasuki masjid. Kemudian dipegang tangan orang tersebut dengan orang saleh. Wa subhanallah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tatkala dipegang tangannya dengan erat-erat, orang saleh tersebut mengetahui bahwasanya orang yang memegang lentera adalah iblis alaihi la'natullah yang sedang menjelma. Kemudian ditanyakan, wahai iblis, apa gerangan dan niat serta maksudmu mengantarkanku ke masjid sedangkan engkau tidak mau masuk masjid? Bukankah tugas engkau adalah menjauhkan seorang hamba dari ibadah kepada Allah? Kemudian si iblis menjawab, iya wahai orang saleh, sesungguhnya tugas utamaku adalah menjauhkan seluruh manusia untuk menjauhi daripada Tuhannya dan beribadah kepada Tuhannya. Akan tetapi tatkala aku mengetahui daripada niat baikmu dan niat bulatmu serta istiqomahmu, di malam hari di gelap-gelapan engkau menuju masjid, aku yang telah mendorongmu hingga engkau jatuh dan terpeleset ke dalam kubangan air. Tatkala itu engkau kembali ke rumah dan membersihkan daripada tubuhmu dan berganti dengan baju yang bersih, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala melihat daripada
niatan baikmu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosamu. Kedua kalinya aku tidak putus asa. Aku berharap dengan aku mendorongmu dan engkau jatuh, engkau kembali ke rumah dan tidak jadi pergi ke masjid, akan tetapi engkau kembali lagi mengganti daripada bajumu dan membersihkan daripada badanmu, engkau pun melanjutkan perjalananmu ke masjid. Tatkala Allah Subhanahu wa taala melihat daripada keadaanmu tersebut, Allah Subhanahu wa taala yang kedua kali mengampuni daripada seluruh dosa-dosamu dan dosa seluruh keluargamu. Maka melihat hal itu, aku tidak ridha, aku tidak rela. Ketiga kalinya aku mau tidak mau harus mengantarkanmu ke masjid. Karena apabila ketiga kalinya aku dorong engkau dan engkau terjerembab dan terpeleset ke dalam kubangan air, kemudian engkau kembali lagi ke rumah dan membersihkan badanmu serta engkau kembali lagi berjalan menuju masjid, maka niscaya Allah saat itu akan mengampuni seluruh dosa-dosamu, mengampuni seluruh dosa keluargamu, dan mengampuni seluruh dosa orang yang ada di kampung ini. Maka aku tidak ridha dengan keadaan tersebut. Mumpung belum Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa orang yang tertidur, maka aku biarkan engkau menuju masjid Allah dan aku tinggalkan, aku akan mengganggu daripada manusia yang lain saja. Subhanallah. Begitu getolnya daripada iblis alaihi la'natullah menggoda daripada seorang manusia untuk menjauhi daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masyaina fi dhulami ila al-masajid bin nurit tami yaumil qiyamah." Beri kabar gembira bagi mereka-mereka yang mau berjalan di kegelapan malam menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kelak yaumul qiyamah mereka akan menerima dan mendapatkan daripada cahaya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini untuk sama-sama kita melaksanakan salat Jumat, kita pun menerima daripada pahala yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati kita dipenuhi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita diterangi oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak turun kita jadikan anak turun yang saleh-salehan. Tidak keluar kita dari tempat ini, dari masjid ini, dari tempat duduk ini kecuali segala dosa kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita, doa-doa baik kita, keluar kita dari masjid ini senantiasa diijabah dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kapanpun waktunya kita sama-sama diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah muwaffiqil amilin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad faza man ittaqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi qudsihi fa qala wa lam yazal qadiran 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى
آل سيدنا إبراهيم وبارك وكرم ومجد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت وكرمت ومجدت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر عمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعنا وعن والدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرنا على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله العز أكبر.